Yo, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di segmen berita seputar Chelsea. Di video kali ini gue bakal ngebahas soal kondisi Chelsea saat ini, dimana kita going down dari yang tadinya kita adalah title contender, kemudian kita berusaha untuk masuk di top 4 dan sekarang kita berada di posisi ke-6 klasemen sementara di Premier League saat ini. Uh, Mungkin gue akan ngebahas soal isu-isu yang sedang beredar di para True Blue di kota London, di tempatnya Chelsea berada saat ini, karena kita juga relatif jauh, jadi kita nggak mungkin bisa tahu semua hal mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam tim kesayangan kita saat ini. Jangan kemana-mana, gue bakal bahas secara detail di video ini. Simak sampai habis, oke? Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa buat likes dan share, oke? Ayo kita mulai aja. Come on Blues. Kita sudah kalah 2 pertandingan dalam 1 minggu dengan tim yang sama, Brighton, di mana tim itu 2 tahun lalu adalah tim yang juga salah satu menjadi kiblat Todd Boehly dan Clark saat mengakuisisi Chelsea dari Roman Abramovich. Terang-terangan mereka bilang bahwa Brighton adalah tim tersukses di Premier League. Gue nggak tahu based on apa mereka ngomong soal itu, tapi yang pasti kalau kalian lihat Brighton di grafik berikut, dalam 20 tahun terakhir Brighton adalah tim yang tidak pernah bertarung secara konsisten di level tertinggi di Liga Premier League. Jadi kebanyakan Brighton ini adalah Championship League tim yang sampai tahun 2017 Brighton berhasil masuk ke Premier League lagi, dan sampai saat ini mereka belum pernah terdegradasi lagi. Mereka konsisten berada di puncak tertinggi pertarungan Liga Sepak Bola di Inggris. Gue nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Todd Boehly. Apakah mereka pure melihat sisi bisnis di dalam sepak bola melalui kacamata Brighton, karena kita tahu Brighton memang tim yang sangat profitable. Mereka menciptakan pemain, mereka adalah farming club di mana pemain-pemainnya banyak yang diambil oleh tim-tim besar terutama Chelsea. Kita sudah menghabiskan mungkin sekitar ratusan juta untuk membeli para pemain Brighton. Kita ngebawa pelatihnya pada saat itu, Graham Potter, ke Chelsea, dan gue juga nggak paham kenapa manajemen ini bersikuku bahwa Brighton adalah tim yang sukses. Karena menurut gue kesuksesan sebuah tim itu tidak dinilai dari sisi bisnisnya aja. Kesuksesan sebuah tim itu harus dinilai dari kemenangannya, trofi yang dia ambil, trofi yang berhasil dia dapatkan di setiap musim, dan prestasi yang berhasil mereka cetak. Manchester City, mau nggak mau kita harus sebut mereka adalah tim yang hebat, yang bagus gitu ya. Walaupun banyak orang yang sinis terhadap Manchester City, tapi apa yang mereka lakukan, kiblat mereka adalah menjadi tim yang berprestasi, menjadi tim yang memang menguasai seluruh kompetisi yang mereka jalani, dan itu adalah salah satu bentuk dari visi kepemilikan sebuah klub dari ownernya. Dan hal itu nggak bisa gue lihat di Chelsea pada saat ini. Dan kemarin John Obi Mikel, salah satu pemain defensive midfielder Chelsea, di saat Chelsea menjadi tim yang ditakutin di Eropa, mengeluarkan satu video di podcastnya, Obi-Wan Podcast, di mana John Obi mengkritik keras kondisi ownership Chelsea pada saat ini, dan
Apa yang disampaikan John Obi Mikel di dalam podcastnya itu menurut gue sangat on point. Itu semua adalah yang kita rasakan dan sebagai seorang true blue sejati, lo mestinya tahu dan mengerti kenapa saat ini banyak opinion leader, banyak fans True Blue, banyak podcaster yang berafiliasi dengan Chelsea itu mengatakan bahwa kita sedang diambang kehancuran karena di musim ketiganya Todd Boehly dan company mengakuisisi Chelsea ini baru benar-benar kelihatan bagaimana mereka running the football club itu seperti running the business. Karena di musim ini kita memulai awal musim dengan sangat brilian ya. Kita berhasil menjadi salah satu title contender dan kemudian pelan-pelan kita mulai ditakuti lagi di liga-liga domestik. Cuma sayangnya gue nggak tahu kenapa Maresca mengeluarkan statement yang menurut gue sangat-sangat tidak relevan pada saat itu dengan mengatakan bahwa Chelsea bukan title contender. Dan start dari situ kondisi hancur, kita nggak bisa bersaing, kita saat ini hanya menang 2 kali dari 12 pertandingan dan menurut gue itu udah jauh penurunan yang sangat signifikan dari performanya Chelsea dan Enzo Maresca di musim ini. Di saat kita mulai kehilangan arah, nggak ada satupun dari board ataupun manajemen yang mengatakan bahwa hal ini tidak baik-baik saja. Dan mereka bahkan mengeluarkan statement-statement yang menurut gue nggak sesuai dengan mentality Chelsea pada saat dulu ya, dimana mereka bisa bilang bahwa target Chelsea untuk masuk ke UCL itu diproyeksikan hanya dalam 2 tahun ke depan, tidak saat ini dan lain-lain. Dan menurut gue itu nggak bisa dibiarkan seperti itu karena apapun yang terjadi, Chelsea ini bukan tim mediocre yang hanya bisa bersaing di papan tengah Premier League. Chelsea yang gue tahu dari tahun 2003 sampai 2021 adalah tim yang selalu bermain di Champions League. Ada masanya kita gagal dalam satu musim, kita terlempar jauh dari top 4, tapi di musim itu di kompetisi lain kita masih punya prestasi yang patut kita banggakan. 3 musim terakhir gue gak pernah melihat Chelsea yang gue kenal. Chelsea udah hilang. Kita gak bisa lagi berkompetisi di semua liga. Kita gak perform di Premier League. Kita gagal di FA. Kita gagal di Carabao. Bahkan kita gak bisa compete untuk masuk ke dalam Champions League. Conference League, kasta ketiga Liga Eropa, tapi jujur gue juga gak begitu excited karena menurut gue Chelsea nggak sewajarnya main di Conference League. Chelsea bukan tim yang happy kalau main di sana dan gue tahu para pemain juga harusnya mempunyai ekspektasi yang sama dengan apa yang gue rasakan, apa yang gue ekspektasikan dan apa yang kalian semua ekspektasikan. Dan menurut gue salah satu yang bisa membawa Chelsea ini kembali ke Chelsea yang seharusnya itu adalah owner. Todd Boehly, Clark, manajemen, siapapun, Blue Co. Company, kalian yang bertanggung jawab terhadap maju atau mundurnya prestasi Chelsea Football Club yang gue kenal dan gue cintai ini. Menurut gue apa yang mereka lakukan sampai sejauh ini tidak membawa perubahan, tidak membawa perubahan tapi menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Banyak excuse yang mereka lakukan, banyak excuse yang mereka sampaikan, banyak manuver yang menurut gue kurang pas. Mereka menjadikan Chelsea ini sebagai farming club yang dimana mereka membeli pemain muda dengan nama besar Chelsea, dengan harga murah, dengan gaji rendah.
Mereka berharap bisa menjual pemain-pemain ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu bukan cara seorang owner memperlakukan Chelsea, dan menurut gue hal seperti itu udah disrespect karena kita tidak pernah berharap memiliki tim yang fokusnya adalah menjalankan sebuah bisnis. Bisnis penting, profitable penting, tapi di atas semua itu kemenangan lebih penting. Trofi lebih penting, prestasi lebih penting, karena dengan prestasi dan trofi, bisnis profitable itu pasti akan ngikutin. Tapi kalau seorang owner hanya memokuskan kepada jual beli pemain, bisnis, kumpulin pemain muda, kemudian dijual lagi, menurut gue tim seperti itu nggak akan sustainable. Dan mungkin kita di Indonesia nggak merasakan impact-nya secara langsung karena kita tidak membeli tiket pertandingan. Yang pertama, kita nggak spend uang sebanyak supporter yang datang ke stadion mensupport tim, merelakan uangnya untuk masuk ke dalam stadion, meneriakkan yel-yel untuk menyemangati tim dengan berharap timnya bisa menang dan menjadi juara. Mungkin itu nggak kita rasakan di Indonesia, tapi sebagai seorang fans sepak bola, kalian juga pasti punya klub-klub sepak bola lokal yang kalian bela. Mungkin gue bisa merelevansikan kondisi Chelsea saat ini sama seperti saat tim di daerah kalian yang sedang berusaha mencari form terbaiknya dan kalian dikecewakan oleh para pemilik klub tersebut. Dan menurut gue make sense, ada gerakan protes yang akan dilancarkan oleh para True Blue di London di pintu masuk Stamford Bridge pada saat melawan Southampton nanti. Ada banyak gerakan di media sosial yang menyuarakan untuk Boehly dan teman-temannya untuk mengubah situasi dan mengubah visi misi mereka dalam menjalankan klub ini. Ada juga suara-suara dari para legenda Chelsea yang sudah mulai gerah dengan kondisi saat ini. Ada Joe Cole, ada John Obi Mikel, bahkan ada beberapa pemain-pemain senior dari klub lain yang mengomentari situasi Chelsea pada saat ini. Dan menurut gue, apa yang terjadi dengan Chelsea pada saat ini relevan dan terjadi juga di beberapa klub besar lainnya seperti Manchester United, yang saat ini kita tahu bahwa dua klub ini adalah klub yang seharusnya tidak berada di kondisi seperti sekarang, karena Chelsea dan Manchester United itu adalah klub besar yang punya mentality besar yang seharusnya berkompetisi di liga-liga besar. Saat ini Chelsea dan Manchester United menurut gue bukan Chelsea dan Manchester United yang gue kenal dulu. Semua karena faktor kepemilikan, semua karena faktor tujuan dari pemilik tersebut. Dan menurut gue sebagai seorang fans, kita semua harus bisa bersuara, kita semua harus bisa menyampaikan pendapat, kita semua harus bisa mengamplify keresahan ini, karena kita nggak bisa melihat tim yang kita support dan kita cintai ini terus-terusan berada di kondisi seperti sekarang. Dan sekali lagi, kita bukan mediocre, kita bukan tim mediocre. No disrespect buat Brighton, buat semua tim lainnya, tapi Chelsea yang gue kenal adalah Chelsea yang punya winning mentality, Chelsea yang punya flair, Chelsea yang punya semangat bermain, Chelsea yang pemain-pemainnya gak pernah kenal lelah, Chelsea yang pelatih-pelatihnya selalu punya plan A, plan B, plan C untuk menjalani setiap pertandingan dari minggu ke minggu, dan itu gak gue lihat saat ini. Maresca menurut gue pelatih yang bagus. Maresca berhasil membawa satu perubahan positif, tapi sayangnya Maresca punya sistem yang ternyata mudah dipatahkan. Maresca masih belum mau untuk
berusaha untuk nge-tweak sistem yang udah dia bikin sekarang untuk bisa bersaing lagi di papan atas Premier League saat ini. Karena gue udah bilang di beberapa video gue sebelumnya bahwa Premier League itu bukan satu liga yang statis. Premier League adalah liga yang paling berat ya. Karena apa? Karena setiap tim di Premier League itu adalah tim yang punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Maksudnya apa? Once satu tim bisa mengalahkan tim besar, maka tim lain akan melihat dan mempelajari apa yang tim itu lakukan. Dan itu yang menurut gue terjadi dengan Chelsea. Once kita udah berhasil dipatahkan Maresca Ball ini dengan sistemnya, maka dengan sangat mudah tim lain juga akan melakukan hal yang sama. Permainan low block yang nggak bisa kita pecahkan, direct ball yang nggak bisa kita tahan, itu adalah kelemahan-kelemahan yang terjadi sampai saat ini. Dan menurut gue kelemahan itu harusnya udah bisa ditutup sama Maresca. Tapi yang terjadi di game melawan Brighton, 2 kali kita kalah dalam 1 minggu melawan tim yang belum pernah juara sekalipun di Premier League atau dimanapun. Tim yang baru beberapa tahun berlaga di Premier League dan menurut gue tuh sangat keterlaluan. Gue bayangin dulu seandainya Abramovich masih ada di sini, Maresca udah pasti gone. Kita udah pasti diganti pelatihnya, siapapun yang datang pasti akan membawa perubahan dan winning mentality yang jelas. Dan itu pasti terlihat di saat press conference-nya. Nggak ada kata-kata kita akan balik lagi ke UCL dalam waktu 2 tahun. Kita nggak pernah berharap ada di UCL saat ini. Kita bukan title contender, juara dan lain-lain. Dan nggak akan ada mental kayak gitu kalau Abramovich ada di sini. Dan Todd Boehly seharusnya bisa menjadi sosok yang bisa membawa Chelsea ini menjadi lebih baik harusnya. Bisa memberi peringatan, bisa memberi solusi untuk tim yang saat ini sedang ada di fase kesulitan. Dan saat ini gue merasa Chelsea dalam fase yang jauh lebih sulit daripada 2 musim lalu. Karena kondisi saat ini adalah kita mempertahankan apa yang sudah kita capai di awal musim ini. Dan Todd Boehly menurut gue harusnya bisa menjadi jembatan dan katalis untuk Maresca dan tim ini menjadi tim juara lagi di Eropa. Dan sejauh ini hal itu belum terjadi. Dan para pemain juga harusnya punya winning mentality. Mereka harus lebih punya flair, mereka harus bisa bertanggung jawab, mereka harus bisa punya fighting spirit yang sama seperti pendahulunya. Memang ada generation gap yang menurut gue memang jauh banget kalau dibandingkan dengan Chelsea yang gue kenal dulu. Seluruh pemain saat ini average player kita di umur 23 tahun. Kita belum pernah punya squad semuda ini dan memang tidak ada squad muda yang bisa menjadi juara di liga-liga Eropa, terutama di Premier League, di mana liga yang sangat sulit ya menurut gue. Seharusnya Chelsea tidak melakukan hal seperti ini di transfer musim panas nanti. Gue berharap Chelsea bisa mendatangkan para pemain senior, para pemain yang memang punya keterikatan dengan Chelsea, punya ambisi yang sama dengan Chelsea, dan punya keinginan untuk mengembalikan Chelsea ke jalur juara. Harapan gue cuma itu, dan gue bisa bayangin seandainya Chelsea gagal masuk ke top 4 di musim ini, gue rasa itu adalah kekecewaan terberat kita semua para fans melihat tim ini porak-poranda dan akhirnya tidak bisa bersaing di kompetisi tertinggi di Eropa di musim depan. Gue berharap Chelsea bisa menjadi Chelsea gue yang dulu, Chelsea yang
gue kenal Chelsea yang saat itu bikin gue jatuh cinta sama sepak bola. Chelsea yang berhasil bikin gue selalu begadang, berhasil bikin gue buat spend my money, buat beli paket-paket nonton, channel atau apapun itu berlangganan demi gue bisa nonton tim ini berlaga. Tim yang bisa bikin gue kegirangan di tengah malam, subuh-subuh karena kita berhasil menjadi juara Champions League. Tim yang berhasil bikin gue deg-degan bertanding di FA Cup sampai babak penalti. Tim yang berhasil mengebantai timnya di pertandingan terakhir 8-0. Tim yang berhasil menjaga gawangnya hanya kebobolan 15 gol di dalam satu musim. Tim yang punya winning mentality yang tidak dimiliki oleh tim yang lain. Enzo Fernandez, Caicedo, Reece James, Palmer, siapapun yang akan bertahan di tim ini, gue berharap kalian semua bisa membawa tim ini kembali lagi ke jalurnya, kembali lagi ke habitatnya, menjadi tim juara. Itu aja video buat episode kali ini. Gue gak tahu lagi harus apa yang gue sampaikan. Intinya kita sebagai True Blue, kita harus mensupport apapun opinion leader di luar sana. Kita harus amplify, kita harus repost, kita harus kasih tahu, educate True Blue lainnya bahwa kondisi Chelsea pada saat ini sedang tidak baik-baik saja dan kita mesti punya spirit yang sama untuk memajukan tim ini kembali lagi menjadi Chelsea yang kita kenal. Itu aja dari gua. Baik lagi bareng gue Nanda Sugiono di berita seputar Chelsea berikutnya. Buat kalian yang suka sama video ini, mungkin gue terlalu bertele-tele, mungkin gue terlalu emosional, mungkin gue marah-marah, kalian bisa like, share, ataupun subscribe. Karena selain kita komplain soal Chelsea, kita juga biasanya ngebahas soal persiapan pertandingan dan ngebedah tentang pertandingan dari minggu ke minggu. Ketemu lagi bareng gue Nanda Sugiono di berita seputar Chelsea selanjutnya. Kalian bisa follow gue di Instagram Bridge of Blue. Kalian juga bisa dengerin Spotify-nya Bridge of Blue. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Up the Chelsea.